firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menaati firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, mari kita semua. Oke, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menaati firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi Indonesia. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan lagi, haleluya, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Puji Tuhan, shalom, shalom, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari satukan hati kita, satukan tujuan kita. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang kita agungkan di dalam kehidupan ini. Mari tundukkan kepala kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Bapa kami dalam sorga, ini kami umat-umat-Mu, kami datang di tempat ini dengan satu tujuan yang sama. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami, begitu besar kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menikmati hidup yang kami jalani hari-hari saat-saat ini. Itu semua karena berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, sebagai persembahan kami yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, biar Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang isi dengan urapan baru-Mu, Tuhan isi dengan minyak baru-Mu Tuhan, supaya kami hidup semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Semua umat Tuhan yang rindu senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Sehingga kita semua bangkit berdiri dengan sukacita dari Tuhan. Kita hanya bisa
bisa melihat mungkin kiri dan kanan dan berikan senyuman yang indah buat saudara-saudari kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Firman-Mu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang membuat kita tampil lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Kesetiaan Tuhan yang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan tetap ada bersama dengan kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau membuat hidup kami berharga di mata Tuhan.
Haleluya, terima kasih Yesus. Bagi Allah tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah muda takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Haleluya. Dia disalib
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan tinggalanku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Sebelum dikatakan Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta,
Kembali ke surga.
menggenapi janji-janjinya. Kita tidak membawa apapun ke dunia ini, tapi ada satu hal yang harus kita bawa kepada Tuhan, di mana Tuhan ingin menjadikan kita rumah kediaman. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan Sang Halik, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan penjunan yang membentuk kami. Kami ada karena anugerah Tuhan. Kami hidup juga karena kemurahan Tuhan. Kami tidak pernah minta dilahirkan. Tuhan sendirilah yang membuat kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar bahwa mati dan hidup kami adalah milik Tuhan, bahwa mati dan hidup kami adalah kepunyaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, inilah tubuh kami sebagai rumah, karena Engkau tidak tinggal di tempat di dalam buatan tangan manusia. Engkau tinggal di dalam ciptaan buatanmu sendiri. Kamilah ciptaanmu, kamilah buatan tanganmu yang kembali kepada Tuhan. Kami sadar bahwa kami hidup dari Tuhan. Kami datang membawa rumahmu ini Tuhan. Kami buka hati kami. Engkaulah yang tinggal di dalam kami. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ilah yang lain, tidak ada berhala yang lain yang melebihi Tuhan, karena kami hanya diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, dengan hati yang haus, rindu dan lapar, biar firman-Mu Tuhan menjadi roti hidup bagi kami, yang menjadi makanan sampai kepada masa yang kekal. Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat yang dari Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang datang dari surga. Kami sambut firman ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Haleluya. Dengan semangat shalom. Ya, ini hari yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ingat beberapa hari yang lalu saya bagikan, sharekan di grup GPA rumah kita tentang kesaksian dari Anne Avanti. Saya merupakan salah seorang yang mengidolakan orang ini karena hidupnya punya buah. Ya, saya terkesan sekali karena hidup ini kita kan berjalan melangkah. Ya, melangkah. Ada kaki kiri, ada kaki kanan. Di situ dianalogikannya kaki kiri, kaki kanan seperti dua langkah yang beriringan dalam hidup kita. Ada berkat, ada ujian. Seperti ada siang, ada malam. Siang berkat, malam juga berkat. Situasinya yang berbeda. Jadi kalau kita memahami saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa penyakit itu berkat, sehat itu juga berkat. Halo. Nah, itu yang mau kita selami saat ini. Itu yang mau saya terinspirasi sekali. Tidak mungkin kalau kita diberkati, pasti kita diuji. Kalau kita diuji, pasti kita diberkati. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pembacaan saya selama ini mengenai orang-orang seperti Abraham, Daniel, Yusuf, Daud, semua mengalami berkat, semua juga mengalami ujian. Daud tidak hanya mengalami kemenangan dalam peperangan, dia juga pernah mengalami kekalahan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lama sekali Abraham menunggu seorang anak sampai di usianya ke 100 tahun dia dapat anak. Dan itu pun bukan banyak, hanya satu yang Tuhan kasih. Penantian yang panjang itu membuat dia mengenal
bahwa Tuhan itu tidak tidur, bahwa Allah itu bekerja dan tidak ada yang terlambat. Nah, ketika Lazarus dalam keadaan sakit, saudara-saudaranya menyuruh memanggil Yesus, tolong panggillah dulu Yesus guru kita itu supaya dia datang untuk menyembuhkan adik kita Lazarus yang sakit. Tapi Yesus tidak datang. Yesus mengulur-ulur waktu sampai terlambat menurut ukuran manusia. Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari di dalam kuburan, barulah Yesus datang. Dan Marta protes, kalau engkau datang pada waktu dia sehat sakit, pastilah dia sudah sembuh. Tapi sekarang udah dikubur dia, udah selama 4 hari di dalam kuburan, untuk apa lagi dia datang? Engkau datang. Yesus bertanya, di mana kuburannya? Bawalah aku ke kuburannya. Nah, dia pergi ke kuburan, dan di situ Yesus, percayakah engkau akan kebangkitan? Percayalah kepada kebangkitan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita sekarang bisa menyelami dan kita bisa memahami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Ya, supaya ketika kita miskin, kita jangan merasa kita ditinggalkan Tuhan. Ketika kita gagal, kita tidak merasa kita tidak diberkati Tuhan. Ketika kita diuji, siap-siaplah setelah itu kita diberkati. Nah, kalau kita sedang diberkati, siap-siaplah bahwa kita akan diuji. Dua hal ini berjalan dalam kehidupan kita. Dua hal ini adalah satu paket kehidupan yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-9, saya baca ayat 1. Nah, saudara baca ayat 2 sampai nanti ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. 2, 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus menyatakan kepada dia yang mengutusku, selama masih siang, katakan malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk udaranya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7 sekali lagi, 2, 3. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang buta itu. Ia membasuh dirinya, lalu mengambil kembali dengan matanya sudah melek. Pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana Tuhan bekerja? Ketika murid-murid Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya, dan asumsi dan pikiran logika mereka yang merasa tahu tapi tidak tahu. Kadang-kadang kita merasa paham tapi kita nggak paham.
Karena kita tidak terbiasa menyelami, kata Raja Salomo tidak bisa menyelami. Saudara, kalau kita menyelami, kita harus berada di bawah. Kita tidak bisa terbang. Ya, kalau terbang itu menonton namanya. Menyelami pekerjaan Tuhan, kita memang harus lebih rendah hati. Menyelami pekerjaan Tuhan, kita memang harus dibawa ke tempat yang paling bawah. Sehingga walaupun Abraham memiliki kekayaan yang setinggi langit, tetapi hati Abraham dibawa Tuhan sampai ke tempat yang paling rendah. Serendah apa Tuhan? Buktinya di umur 100 tahun ketika aku sudah tua dan istriku Sarah sudah 90 tahun. Sebagai seorang wanita tidak mungkin lagi dia punya anak. Rahimnya sudah tertutup dan organ-organ untuk melahirkan anak sudah tidak bekerja lagi. Sudah lumpuh semuanya dimakan usia. Serendah itukah Tuhan sedang membawa Abraham dan Sarah untuk mencoba belajar menyelami bagaimana Tuhan bekerja di rahim yang tertutup itu. Bagaimana Tuhan bekerja ketika Abraham sudah 100 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita mampu menyelami sampai ke dalam dasar kerendahan hati yang Tuhan kehendaki? Sejak lahirnya orang ini buta. Ya, saya nggak tahu sampai di umur berapa dia. Tapi puji Tuhan ketika Yesus bertemu dan kasus ini pun dipecahkannya. Dan orang-orang yang berpikiran logika dengan nalar manusia, dosa siapakah? Mungkin neneknya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin dia kena kutuk, mungkin dalam kandungan dia pernah terjatuh, dan semua pemikiran manusia dengan segala macam alasan logikanya disampaikan kepada Yesus. Dan tidak satu pun yang diterima Yesus, saudara. Apapun alasan kita, jangan kita pikir itu diterima Tuhan. Ternyata semua alasan mereka tidak ada yang benar. Tidak ada kalian yang bisa menyelami hati Tuhan. Jadi kenapa dia buta? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah Yesus dia buta supaya, bukan kenapa, bukan karena, tapi supaya saya miskin, supaya saya diberkati Tuhan. Saya susah, supaya saya diberkati Tuhan. Saudara, Sarah mandul supaya dia punya anak. Supaya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah makanya sebenarnya Yesus bisa saja berkata, melihat, buka matamu melihat. Tapi Yesus harus melakukan satu action. Dia harus melakukan satu pekerjaan yang dia harus nyatakan bahwa Allah bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Allah bisa bicara dan jadi, tapi Allah ingin bekerja. Nah, pertanyaannya, di mana Allah ingin bekerja? Di tempat Dia menciptakan. Allah bekerja di rumahnya. Kita ini buatan Tuhan, saudara. Allah hanya mau tinggal di dalam buatannya sendiri. Jangan saudara pikir Tuhan mau tinggal di tempat yang dibuat manusia. Allah tidak pernah tinggal di tempat yang diciptakan manusia. Allah hanya mau tinggal di tempat dicipta buatan tangannya sendiri. Saudara, kita inilah buatannya. Amin. Nah, di sinilah Dia mau bekerja hari ini.
Ya, dia mau bekerja. Saudara, kemudian Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bekerja. Amin. Allah sedang bekerja. Allah sedang melakukan pekerjaannya dalam segala hal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Allah bekerja? Di dalam diri orang yang buta tadi. Ya, apakah ini produk gagalnya Tuhan? Nah, itu kan selalu orang, berarti ada yang salah. Kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi? Kenapa Tuhan izinkan kita dirampok orang? Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Seapapun menjadi pertanyaan besar seluruh orang di dunia, saya mau jawab satu saja. Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Itu jawabannya. Amin. Halo? Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Oh, begitu dia mewabah seluruh dunia, dihantam sama pandemi, kita akan kehilangan kesempatan yang sebesar ini kalau kita tidak mempercayai Tuhan. Dia sedang bekerja supaya Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang bisa kita memahami Tuhan bekerja. Ya, mengucap syukur. Itu yang membuat Tuhan bisa kita pahami pekerjaannya. Kita buka dulu saudara di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Setelah itu nanti 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Roma 8:28, 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa si Paulus? Paulus tahu dia akan diponggal kepalanya. Paulus tahu penderitaannya. Bahkan dia bilang penderitaanku hampir sama dengan penderitaan Yesus. Karang kapal, dipagut ular. Saudara, dia kelaparan, dia disiksa, dia dianiaya. Semuanya itu dipahaminya sehingga lahirlah. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saya pinjam kesaksian dari Ibu Debbie Basir. Ketika dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhannya, karena dia sebelumnya beragama lain. Orang tuanya mengusirnya dari rumah. Jangan bawa pakaian, bekal, uang, ijazah. Tidak ada satupun yang dia bawa. Semuanya tinggal. Apa kata orang tuanya? Saya mau melihat apakah Tuhanmu itu sanggup memelihara hidupmu. Ijazah tinggal, semua tinggal, cuma baju yang di badan, dan dia pergi meninggalkan rumahnya.
Itu tidak mau kerja dengan apa? Ijazah nggak ada. Memang dari minus, tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin. Tuhan, apalagi yang kita punya ijazah. Ibu ini tinggalkan karena orang tua bilang kamu kaya yang sekolahkan. Ijazahmu itu dari bapak. Tinggalkan semua yang dari orang tua. Pergi dari rumah ini. Tidak dapat warisan. Tidak lagi dianggap anak, dicoret. Di situ saudara, di mana Tuhan bekerja? Apakah kenapa Tuhan tidak melembutkan hati orang tuanya? Kenapa Tuhan tidak menjamah hati orang tuanya? Sekarang di mana Tuhan bekerja? Tuhan sedang bekerja di dalam pribadi kita. Tuhan sedang bekerja, jangan marah kepada orang yang tidak bermurah hati sama kita. Kok pelit kali dia, kok jahat kali dia, kok keras kali hatinya, kok sombong kali. Saudara, Allah sedang bekerja di dalam diri kita, bukan di dalam diri dia. Amin. Seringkali kita dikecewakan. Kita berharap Tuhan manusia janji menolongi, aduh dia janji dia tidak tepati, dia janji menolong tapi dia tidak tolong. Saudara, Tuhan sedang bekerja di dalam kita, di dalam saya dia sedang bekerja. Jangan halangi Tuhan bekerja gara-gara kita kecewa sama manusia yang berjanji menolong kita, tidak jadi ditolong. Saudara, andalkan Tuhan. Amin. Halo. Kenapa aku dibayar gajiku sedikit padahal uangnya banyak, orangnya kaya, mobilnya banyak? Saudara, di saat saudara mengalami itu, Allah sedang bekerja di dalam diri. Jangan bilang Tuhan jamah hati dia supaya dilembutkan dan dibuka, tapi jamah hatiku supaya Tuhan bekerja di dalam aku. Amin. Saudara, Tuhan tidak buka kotak donasi. Tuhan tidak buka kotak sumbangan. Bantulah seperti yang kita lihat di mana? Di media sosial ada anak yang catat ini. Mari kita donasikan, mari kita bantu, mari kita tolong ringankan. Tidak salah, tidak salah. Tapi kita mau konteks khotbah saya hari ini mau menyelami pekerjaan Tuhan. Bukan untuk orang, tapi ketika kita mengalami, kita yang mau dikerjakan Tuhan, kita yang mau direnda Tuhan. Amin. Tuhan tidak ujilah kau tahu dia dari kecil buta, kenapa tidak kau bantu, kenapa tidak kau tolong? Udah kabarkan lewat RT, RW, kepala desa, bantu donasi, ini orang miskin. Yesus sudah bilang begitu. Tuhan punya tanggung jawab yang sempurna atas anak-anaknya. Tuhan tetap mau bekerja. Amin. Tuhan sedang bekerja dan Tuhan tidak akan berhenti bekerja di dalam diri kita. Aku akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri. Diambilnya tanah, ditaruhnya ludahnya, diolesnya mata orang buta ini. Melihatlah dia. Disitulah Tuhan sedang bekerja. Amin. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itu artinya Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Amin. Saudara, di dalam kitab Matius, di mana sekarang berkat saudara berada kalau saudara minta diberkati? Halo, semua kita ingin diberkati. Amin. Nah, saya kasih tunjuk salah satu tempat Tuhan menyediakan berkat bagi saudara. Ya, Lukas 6 ayat 28. Coba. Situ Lukas
Ayo baca sama-sama. Dari 27 dan 28. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, saudara, ini kan pengalaman daerah. Sebenarnya Tuhan itu sedang bekerja di mana? Di dalam diri orang yang membenci kita, atau mau di dalam kita? Kan aku yang dizolimi Tuhan, aku yang disakiti, aku tidak salah, kenapa aku yang disalahkan? Aku tidak buat jahat, kenapa aku yang dibenci? Dianya yang harus diubahkan, dialah yang seharusnya berubah, bukan saya. Inilah kondisi yang seringkali kita alami, sehingga kita kehilangan pekerjaan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Daripada saudara, Tuhan minta aku diberkati, jauh lebih cepat, jauh lebih ekspres dan kilat berkat yang Tuhan berikan ketika kita mendoakan musuh kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan dengan tulus dan rendah hati mendoakan orang yang menyakiti kita. Siapa yang pernah difitnah? Pernah saudara mendoakan dia? Siapa yang pernah mengkhianati saudara? Benarkah saudara pernah berdoa, Tuhan berkati dia, ampuni dia? Kalau saudara mau menemukan berkat Tuhan, disitulah Tuhan sedang bekerja. Amin. Ketika dia mau mengerjakan hidup kita. Tapi yang terjadi adalah kita mengutuk, kita marah. Nah saudara, jadi ketika saudara mengalami aniaya, disakiti, difitnah orang, ditipu orang, ya, dikhianati orang, dibenci orang, dicurigai orang, disalah mengerti sama orang, itu sebenarnya kesempatan. Itu sebenarnya jalan tol yang ekspres bagi Tuhan memberkati kita. Kalau kita mau beri Tuhan, aku ampuni dia. Bukan basa-basi ya, karena Tuhan bisa melihat hati. Disitulah Tuhan sedang bekerja. Nah, Tuhan bekerja dalam bidang-bidang yang seperti itu. Saudara, ya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Di mana Tuhan sedang bekerja? Di dalam diri kita. Saudara, di dalam diri kita. Nah, disinilah Tuhan sedang bekerja supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. 1 Tesalonika 5:18 mengajarkan kita juga harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kenapa mengucap syukur? Karena kita memahami Tuhan juga bekerja dalam segala sesuatu. Kita mengucap syukur karena kita sedang memahami Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu. Allah sedang merendah dalam segala sesuatu. 12 tahun lamanya Yusuf di dalam penjara.
dia diuji, dia dicobai, menderita. Saudara, langkah berikutnya Tuhan memberkatinya menjadi seorang perdana menteri, menjadi seorang mangku bumi, karena Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya. Amin. Apakah Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita? Kita tidak tahu karena kita tidak pernah mengucap syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur itu adalah satu-satunya bentuk ketaatan kita akan otoritas Tuhan. Jadi selama 12 tahun Yusuf di penjara, dia tidak menangisi, dia tidak meratapi kejahatan saudara-saudaranya, dia tidak mengingat-ingat kejahatan saudara-saudaranya, sama sekali dia lupa, karena dia hanya mengucap syukur. Dia tidak mengisi hari-harinya, aduh kalau aku tidak dijual, saudaraku tidak akan begini nasibku. Jahat kalilah abang-abangku itu, tega dia sehingga aku sekarang menderita. Kalau dia sepanjang hariannya meratapi akibat kejahatan saudara-saudaranya, bagaimana Tuhan bekerja mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri? Kalau kita hidup ini hanya asik meratapi karena kesalahan, karena kekurangan sianu, karena kejahatan, inilah karena aku tidak dipedulikan, karena aku tidak diperhatikan. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam pribadi yang seperti ini? Halo? Bagaimana Allah mau mengangkat kita kalau kita hanya tunjuk kiri, tunjuk kanan, gara-gara yang di depan saya, gara-gara tetangga saya dulu, gara-gara saya nggak disekolahkan, gara-gara saya miskin, aduh saudara. Bagaimana Allah bekerja kalau kita hanya setiap hari mengasihani diri sendiri, meratapi nasib buruk kita? Mengucap syukur tidak begitu. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, kata Tuhan, karena Allah juga bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Makanya banyak orang bilang dari Allah tidak ada yang buruk. Amin. Betul, 1.000.000% sangat betul. Setiap pekerjaan Tuhan pasti menghasilkan kebaikan. Di mana Tuhan bekerja? Ketika ditampar pipi kirimu, engkau kasih pipi kanan, disitulah Tuhan sedang bekerja. Amin. Di mana Tuhan bekerja? Ketika engkau mendoakan orang yang mencaci makimu, ketika engkau mendoakan musuh-musuhmu, mungkin yang mengambil batas tanahmu, mungkin yang mengambil upah kerjamu, disitulah engkau mendoakannya, disitulah Tuhan sedang bekerja. Amin. Nah, inilah pekerjaan Tuhan yang mau kita selami dengan rendah hati, saudara. Inilah cara Tuhan membuat kita rendah hati untuk menyelami. Pasti Tuhan mendatangkan kebaikan. Bukankah dalam hidup ini kita banyak mengalami yang gak enak? Bukankah dalam hidup ini kita mengalami banyak yang kita gak suka? Sebenarnya itulah cara Tuhan dalam sebanyak-banyaknya hal yang tidak menyenangkan. Kalau saudara rindu diberkati, itulah kesempatan. Karena seringkali orang jatuh hanya gara-gara dalam situasi yang nyaman. Baru saya mengerti kenapa ya. Dulu kita pikir kita berumah tangga wah, seperti tinggal di istana. Itu rahasia kan dalam rumah tangga kita. Kita mengalami banyak perbantahan, kita perdebatan, kita bisa mengalami banyak gesekan. Ternyata kenapa ya Tuhan? Kok dia keras kepala? Kok dia tidak mau dikasih tahu? Sekarang judulnya supaya Tuhan menyatakan pekerjaannya.
Amin. Supaya Allah sedang menyatakan pekerjaan. Mungkin dalam 100%, 80% kita mengalami hal yang gak enak di rumah tangga kita. Berarti 80% itu siap-siap jadi berkat. Amin. Loh. Iya. Semiskin apanya si Yusuf? Semiskin apa Yusuf? Sangat miskin. Terlalu miskin. Sesakit apa penderitaan Yusuf? Sangat sakit. Terlalu sakit. Tapi disitulah Tuhan menggantinya. Sekaya apa Yusuf? Setinggi apa jabatan Yusuf? Sebesar apa kuasa Yusuf? Digantikan Tuhan. Dari semua penderitaan yang dialami Yusuf, Tuhan tidak tidur. Amin. Iya. Tuhan tidak tidur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan, loh, saudara. Menyembah Tuhan bukan sekedar kita duduk di gereja, mengangkat suara kita dan meneteskan air mata. Tujuan kita menyembah Tuhan adalah untuk memiliki Tuhan. Amin. Orang mau pintar, aku mau pintar. Belajar. Aku belajar supaya pintar. Jadi pintar. Iya. Dia punya tujuan pintar. Dia belajar. Aku mau kaya. Oh, rajin dong bekerja. Dia bekerja dengan rajin. Jadilah dia kaya. Nah, untuk satu tujuan orang bisa berusaha. Iya kan? Orang bisa berusaha. Nah, untuk memiliki Tuhan bagaimana caranya? Menyembah Dia. Jadi kita menyembah Tuhan, kita untuk memiliki Tuhan. Bukan untuk memiliki ciptaannya, pemberiannya, tapi memiliki Tuhan. Nah, ketika kita memiliki Tuhan, maka kita bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Tidak kita kepanikan dan kebingungan. Tuhan, kenapa? Aku sudah melayani, aku sudah bekerja baik, aku tidak berlaku salah. Kenapa percobaan ini? Kenapa masalah ini? Kenapa penyakit ini? Halo? Saudara tahu arti menyembah Tuhan? Ketika Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, apa kata Tuhan? Abraham, korbankan anakmu yang tunggal itu. Abraham cuma punya anak satu saja. Dan Tuhan minta supaya dikorbankan kepada Tuhan sebagai persembahan. Disembelih. Di mana Tuhan? Di Gunung Moria. Abraham siapa? Abraham orang beriman yang udah biasa bertemu dengan Tuhan. Saudara, bukan Abraham yang minta sama Tuhan, Tuhan yang minta sama dia. Halo? Nah, itu menyembah. Selama ini yang kita lakukan apa? Kita minta sama Tuhan kan? Tapi ketika Tuhan minta sama kita, mau nggak? Ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Halo? Apakah sudah menyembah Tuhan? Iya, mantap. Iya. Nah, saudara, sudah menyembah Tuhan? Coba angkat tangannya sampai Tuhan minta sama kita. Saya kalau ke rumah adik saya, masa apa Bes? Bes, aku mau ke Pekan. Masa apa kau? Abang mau masak apa? Ya karena adik saya. Coba sama orang lain. Karena mungkin. Nah, aku mau ke rumah kau, mau makan di rumahmu aja. Siapa lu? Iya kan? Nah, karena adik saya. Iyalah bang, datanglah bang. Masakan ya. Ya, kalau adik saya biasanya itu masak lidah. Bentar udah masak.
adikku. Kami punya DNA yang sama, darah daging sama. Seringkali kita minta sama Tuhan bisa, tapi Tuhan minta sama kita, bisa gak? Nah, kalau kita mau menyembah Tuhan, jawab dong. Sudah banyak yang diterima Tuhan. Abraham dari Tuhan. Abraham itu kaya dari Tuhan, karena dia sampai ke tanah Kanaan itu tidak di negeri orang, di negeri asing. Tapi Abraham sadar apa arti menyembah Tuhan. Tuhan tidak minta harta dari Abraham, karena Abraham sudah begitu dekat dengan Tuhan. Abraham sudah begitu akrab dengan Tuhan, sehingga Tuhan bilang, aku minta Ishak loh, Ishak. Kalau aku punya anak 5, Tuhan dah apalah, 1 ku kasih. Tapi ini yang kau minta cuma 1. Siapa yang berani minta kalau gak dekat? Amin. Amin. Nah, sekarang saudara tahu jawabannya. Tuhan sudah merasa dekat gak dengan kita? Sudahkah saudara ketika menyembah Tuhan, Tuhan itu sudah merasa dekat? Ya Tuhan, besok ku bawa si Ishak ini. Serius Tuhan, ku bawa. Bukan ini seorang bos minta sama anak buah karena utang budi. Tidak. Ini karena kedekatan. Karena penyembahan itu artinya syakah. Nggak ada yang lebih dekat dari Tuhan dalam hidup Abraham. Nggak ada yang lebih dekat dari Allah, yang lebih dikasihinya, yang lebih dimengertinya. Abraham sudah menyelami pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mau tahu saudara menyembah Tuhan atau tidak, coba tanya Tuhan, apa yang kau mau dari aku Tuhan? Berani gak? Apa yang kau mau dari aku Tuhan? Tuhan, apa yang kau mau dari aku Tuhan? Tuhan, apa yang kau minta dari aku Tuhan? Halo? Ada amin kan? Nah, perlu dikoreksi dong penyembahan kita. Karena selama ini yang terjadi apa? Tuhan gak kasih, ku tinggalkan kau. Berhenti aku jadi pendeta kalau Tuhan tidak mau memberkati hidupku. Itu kan yang kita lakukan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku cari dukun. Gak mau tahu aku Tuhan. Kita tidak sedang menyembah Tuhan, sehingga kita tidak memahami Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara lihat apa kata Abraham. Ini orang yang menyelami pekerjaan Allah karena dia menyembah Allah. Dia tahu cara Tuhan mengerjakan hidup. Tiba-tiba beberapa hari lalu postingan waktu saya COVID dulu keluar lagi. Setahun yang lalu, makanya di salah satu caption saya tulis, ya saya merenungkan di hadirat Tuhan, saya duduk diam. COVID, saya mendapat kesempatan mengalami COVID supaya saya mengerti bagaimana cara Tuhan memberkati saya. Renungkanlah sepanjang tahun sampai di titik ini. Saudara, terus yang lahir apa? Tuhan terima kasih. Jadi kalau di grup sekolah Alkitab saya angkatan 24, saya termasuk orang yang senior di COVID. Ya, tahu tanggal berapa, tahu bulan berapa, ya kan? Tahu kena tanggal berapa, tahu kena bulan berapa, ya. Nah, saya termasuk golongan yang senior, kalian junior saya, kan gitu jadinya. Dibuat cerita enak saja.
Saudara lihat di Kejadian ini, ketika Abraham dia selami pekerjaan Tuhan itu dengan penyembahan. 22 Kejadian 22 ya, ayat 3. Mulai dari ayat 3 saya baca. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ketika Abraham kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kami akan menyembah Tuhan. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu dan untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu, nah ini saudara lihat. Inilah sekarang Tuhan sedang membawa kita pada gereja profetik. Makanya kita harus banyak baca Alkitab, mendengar. Ayat yang ke-7. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah si Ishak ini, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak ini udah biasa lihat bapaknya. Setiap kali bapaknya datang sama Tuhan selalu ada domba yang disembelih. Ini sekarang kok nggak ada ya? Ya, Ishak udah terbiasa lihat bapaknya sembahyang. Sudah terbiasa dia menyaksikan bagaimana ayahnya menghadap Tuhan. Ya, saudara, lebih senang anak kita itu melihat bapaknya berdoa, baca kitab daripada nyanyi-nyanyi di lapo. Ada amin atau enggak? Halo? Bapakku lagi doa. Begitu dia lihat bapakmu lagi apa? Lagi dangdut. Saudara bayangkan anak kita lihat bapaknya lagi angkat satu tangan, mau mereh putar ke kiri. Membahayakan. Ishak sudah terbiasa lihat bapaknya bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan polisi. Saudara, kalau bagi kita bapak-bapak yang pernah anak kita melihat kita mau bapaknya pulang-pulang buka jo, buka, minta ampun. Saudara, kau pernah lihat bapak tendang pintu kan? Iya, bapak minta ampun. Kalau mau beres, amin. Ya, saya salah, walaupun tidak buat sama anak saya, dilihatnya saya buat salah, saya minta maaf. Saya nggak ingin gores hati mereka. Memang kita nggak ada yang sempurna. Saya pernah lihat anak saya bikin salah, tapi saya datang, maafkan bapak salah. Saudara, kita pernah dilihat anak kita merokok. Pernah nggak kita bilang jangan tiru bapak, ini salah. Ya habis itu jangan merokok lagi dong di depannya. Apalagi dilihatnya kita mabuk, buka baju lagi. Ini bapak hilang bawa, hilang. Bertobat.
Ketika dilihat Ishak, bapaknya selalu bertemu Tuhan, dia tanya, Pak, pisaunya udah ada Pak, kayu udah ada Pak, apinya udah ada Pak. Biasanya bapak kan sembahyang pakai domba, untuk disembelih mana dombanya Pak? Anakku tahu. Anaknya tahu setiap kali bapaknya menghadap Tuhan. Oh, alangkah bahagianya saudara ketika kita berlutut, anak kita lihat bapak ngapain? Bapak sedang berdoa. Boleh ikut Pak? Ayo. Oh Tuhan, alhamdulillah. Luar biasa. Amin. Halo. Saudara, panggil dulu bapakmu di mana? Datang tamu kita, bapakmu di mana? Lagi main song. Panggil cepat. Dimarahnya aku nanti marah. Kalau bapak lagi main song dipanggil, marah dia. Daripada bapakmu dipanggil polisi, lebih baik kau yang mati. Saudara, apa kata Abraham sama anaknya? Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Allah sendiri akan menyediakan korbannya. Allah yang sendiri akan menyediakan dombanya. Ini profetik seorang bapak. Ini kalimat seorang ayah. Iya Pak, iya. Padahal yang Abraham tahu, Ishak itu yang akan jadi sembelihan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa Abraham menyelami. Dia betul-betul bisa memahami isi hati Tuhan. Apa yang dikatakan Abraham terjadi? Ini doa. Ini doa. Halo? Ini doa seorang Abraham. Allah yang kita sembah, Dia sendiri akan menyediakan. Allah tidak pengemis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan minta dari kita hanyalah ketaatan kita. Hanyalah ketaatan kita. Itulah makanya saya katakan tadi, apakah kita sudah menyembah Tuhan dengan benar? Kalau belum, Tuhan minta dari kita. Kalau Tuhan masih gak akan maunya dia itu, kita kan suka begitu, minta ya benar. Saudara, seringkali kita sekan, maunya dikasih, enggak lah, karena rasanya enggak klik di hati kita, rasanya enggak klop di hati kita. Ketika lihat di dalam ayat yang ke-14, apa yang dikatakan Abraham ini terjadi. Ayat yang ke-13, mari kita baca. Lalu ayat 13, 2, 3, sama-sama ya, 1, 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam berukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran Amin. Amin. Pengganti siapa? Pengganti anak. Yang Tuhan minta dari kita hanya ketaatan. Di situ Abraham menyelami. Karena kita tidak menyelami pekerjaan Tuhan lah, makanya kita selalu keberatan sama Tuhan. Kembalikanlah perpuluhan, kata Tuhan. Oh, kita keberatan. Berkorbanlah. Oh, kita keberatan. Mari kita bantu pekerjaan Tuhan. Oh, kita keberatan. Kenapa? Kita belum menyembah Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, yang kita yang minta sama Tuhan. Tuhan tak boleh minta sama kita. Karena kita menyembah bukan tujuan untuk memiliki Tuhan kan?
Kita menyembah Tuhan hanya untuk memiliki pemberian Tuhan. Tuhan yang tidak usah. Pemberian Tuhan diterima, Tuhan yang tidak usah. Karena kalau Tuhan yang kita terima, Tuhan minta dong dari kita. Ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Tuhan minta dong dari kita. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama mu, balas dengan kebaikannya. Iya Tuhan. Tuhan minta dong sama kita. Amin. Itulah cara Tuhan. Ada yang minta jubahmu, ada Tuhan. Kasih juga jubahmu ya. Kenapa Tuhan berani ngomong gitu sama kita? Karena Dia tahu kita menyembah Tuhan untuk memiliki Tuhan. Ada amin. Halo? Ya harus dikoreksi. Saudara, harus saya koreksi hari. Saya juga siap dikoreksi. Bisakah apakah kita sudah menyembah dengan benar? Kalau Tuhan selama ini tidak bilang apa-apa sama saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang yang mengatakan, berarti orang menyaksikan hasil dari seorang Abraham. Selanjutnya orang-orang mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kenapa? Karena di atas gunung itulah Abraham menyembah Tuhan. Di situ disediakan. Amin. Jadi saudara, hidup ini ada dua langkah, kaki kiri dan kaki kanan. Lautan, daratan Tuhan ciptakan sama. Semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan tak pernah janji hanya ada panas saja, hujan tidak ada. Tidak. Tuhan juga tidak pernah janji kalau hanya ada hujan saja, panas tidak. Tapi Dia berjanji memberikan, menyertai kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan pujian ini. Nyanyikan ini dengan penyembahan. Tidak ada yang kita minta selain kita hanya minta Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita mau salami pekerjaan Tuhan. Biar kita memahami lagi pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan kecewa sama orang. Doakanlah musuh, doakan orang yang menyakiti, supaya kita mendapat berkat Tuhan. Haleluya. Engkau pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hari kita menyembah Tuhan. Tuhan, bukakan hati kami, bukakan hati kami. Mintalah Tuhan. Kalau Tuhan berani minta sama Allah, Tuhan sudah minta kepada kami. Haleluya.
Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit sebalik. Angkat suara kita saudara, katakan kepada Tuhan, minta Tuhan daripadaku. Jangan bilang doakan musuhmu. Jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah saudara, jangan kecewa sama manusia. Mari kita menyembah Tuhan, saat hati menyembah. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan marah, jangan berkaitan. Sembah Tuhan. Mari kita menyerahkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Mari kita lakukan kepada Tuhan, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan, cari Tuhan. Amin. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan pernah menyerah saudara. Jangan menyerah. Walaupun orang menghina kita, orang merugikan kita, jangan menyerah. Jangan menyerah. Gerakan musuh kita dengan doa. Berkati musuh kita dengan doa. Berkati orang yang menyakiti kita dengan doa. Percaya mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Selama ini kami yang selalu menuntut dari Tuhan. Selama ini kami yang mau minta ini, minta itu dari Tuhan. Tapi Tuhan tak pernah minta apa-apa. Yesus, inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku Yesus. Ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Supaya aku mau melakukan yang Tuhan inginkan. Seperti Abraham, begitu bahagianya Abraham, begitu
Begitu senangnya hati Abraham ketika Tuhan bilang, Abraham, aku mau anakmu. Abraham bilang, ya Tuhan, aku relakan dengan sukacita. Inilah penyembahan. Inilah orang-orang yang menyelami pekerjaan Tuhan ya. Abraham adalah orang yang memahami rencana Tuhan, karena dia menyembah dengan kebenaran. Haleluya. Abraham tidak hanya minta, pandai minta berkat, pandai minta anak yang keberhasilan, tapi Abraham juga tahu memberikan ketika Tuhan minta. Ketika Tuhan bilang, ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Ketika Tuhan bilang, doakan musuhmu, doakan orang yang menyakitimu, doakan orang yang mengecewakan. Oh Tuhan, dengan sukacita, I will do it. Jangan menyerah saudara. Lawan kedagingan kita. Lawan saudara. Lawan. Kita menyembah supaya kita memiliki Tuhan. Kita menyembah supaya kita tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Masih banyak hal yang Tuhan bekerjakan dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jamah hati kami Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Terima kasih Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal. Bapa pencipta langit dan bumi, datanglah kerajaan-Mu. Pulihkan kami, karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, biarlah pekerjaan-pekerjaan-Mu Engkau nyatakan dalam diri kami. Di saat-saat kami dilukai, di saat-saat kami dikecewakan, disitulah sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Tapi seringkali kami punya respon, kami punya tanggapan yang salah, kami punya dosa karena kami disakiti. Tapi hari ini kami mau Tuhan melepaskan pengampunan. Kami mau diberkati Tuhan, karena yang memancar dari hati kami adalah berkat. Berkat bagi orang-orang yang menyakiti, berkat bagi orang-orang yang mengutuki kami. Karena disitulah Tuhan sedang bekerja. Datangkanlah kebaikan itu bagi kami Tuhan. Datangkanlah kebaikan itu Bapa. Bila dari hati kami memancar satu mata air yang manis dan bukan mata air yang pahit. Bila dari hati kami memancar satu cahaya pelita yang menjadikan terang, sehingga Allah bekerja dalam kehidupan. Nyatakan karya-Mu, karena kami ini buatan-Mu, ciptaan-Mu. Bekerjalah di dalam diri kami. Lakukanlah ya Tuhan, karena apapun yang Tuhan pekerjakan, semuanya mendatangkan kebaikan. Mujizat masih ada, mujizat masih ada. Lakukanlah Tuhan yang terbaik dalam hidup kami, karena kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dari firman Tuhan. Haleluya.
Kita sekarang akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita doakan agar yang kita berikan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menegur kami, yang mengarahkan kami ke jalur yang benar. Biarlah kami semakin hari tidak berputus asa dan pantang menyerah untuk kami hidup di dalam takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Sehingga hidup yang kami jalani ini hidup karena kemurahan Tuhan. Kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, dengan segala yang sudah Tuhan berikan lewat kehidupan kami dalam bentuk apapun, mungkin melalui pekerjaan kami, melalui orang tua kami, melalui keluarga kami, melalui mereka yang sudah memberkati kami. Oleh sebab itu kami mau mengulurkan tangan kami juga menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati besar dan kecilnya, Engkau tahu hati kami. Kami mau berikan dengan sukacita menjadi berkat apapun yang kami kerjakan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan.